Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi. Semoga perjumpaan kita adalah perjumpaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, perjumpaan yang membawa manfaat, perjumpaan yang membawa keberkahan dalam hidup Anda. Meskipun mungkin pada saat ini Anda jauh dari rumah saya, ada yang di luar negeri, Taiwan, Hong Kong, Qatar, Arab Saudi, mana lagi Taiwan, Korea. Tapi selalu senantiasa saya doakan semoga Allah memanjangkan umurnya, memberikan barokah dalam rizkinya, memudahkan segala urusannya, melunasi hutang-hutang Anda, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kajian ini saya akan membahas tentang beberapa hewan yang mana ketika Anda memelihara hewan tersebut, maka sesuai dengan keterangan dalam kitab ini akan membuat pemilik hewan tersebut dimudahkan rizkinya, diberikan kekayaan, bukan hanya kekayaan tapi keberkahan. Apa saja hewan yang ketika Anda memelihara kemudian rezeki akan mudah datang kepada Anda? Sebelum saya sampaikan, silahkan bagi para jamaah yang menonton video ini yang belum subscribe, silahkan ringankan tangannya untuk subscribe channel ini sehingga Anda bisa terus mengikuti kajian-kajian yang saya utarakan. Dan bagi para jamaah, jika mempunyai hajat, silahkan bisa ditulis di kolom komentar dengan harapan semakin banyaknya para jamaah yang mengamini hajat dan doa Anda, hajat atau apa yang Anda inginkan bisa cepat terkabul, amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Kaifa Takunu Khoniyan, ada satu pasal yang sangat unik ya. Yang pasal ini, bab ini judulnya adalah Min Hunaka wa Huna, yang artinya dalam pasal ini Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Umar Al-Idris itu menerangkan tentang perkara-perkara yang mudah mendatangkan rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah. Di sini di antara hal-hal yang dapat mendatangkan atau membuat seseorang itu rezekinya mudah, banyak dan barokah adalah, saya bacakan kitabnya. Wa min dzalika, saya baca secara pesantren dulu. Wa min dzalika, lan iku setengah saking sebabe sugih, ittihadul ghanami utawi ngingu wedhus fil baiti ing dalam omah. Faqad qala, lan teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ghanamu utawi wedhus iku barokatun, berkah. Jadi di sini Kiai Musonef Al-Habib yang nulis kitab ini menyarankan bagi seseorang yang rezekinya ingin mudah, rezekinya ingin banyak, wa min dalika, hal yang dapat menyebabkan seseorang itu rezekinya mudah, cepat kaya, banyak harta benda itu ittihadul ghanam, memelihara kambing. Nah, memelihara kambing fil baiti, di dalam rumahnya atau ya di dalam samping rumahnya. Kenapa? Faqad qala, karena ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghanam barokatun, adapun yang namanya kambing itu membawa keberkahan. Nah, sekarang kita bedah dulu. Kenapa Kiai Musonef
kiai atau ulama yang menulis kitab ini menyarankan bagi kita yang rizkinya ingin berkah itu harus ibaratnya memelihara hewan. Yang pertama adalah kambing. Wa khassatan fi zamanina hadzal ladzi law zada fihi syai'un minat ta'ami lam yajid man yakhuduhu wa yakbaluhu minka. Kenapa? Karena pada zaman ini ketika ada sisa-sisa makanan, biasanya kan yang namanya orang makan, yang namanya orang masak, terutama masak sayuran, ya kan? Itu ada makanan sisa. Lam yajid may yakhuduka. Dan makanan sisa itu ya biasanya kayak kita itu membuang sisa-sisa makanan itu kemana? Ke tong sampah kan? Nah, wayak baluhu minka. Nah, ketika misalnya seseorang membuang meskipun itu dikatakan sebagai sisa makanan, misalnya Anda makan gak habis, ya kemana dibuang gitu kan? Maka di sini diterangkan waramaytuhu fil mazabili minal batori wa kufrin ni'am. Ketika seseorang membuang yang namanya makanan apapun itu, mau sedikit apapun, itu adalah tetap makanan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena Anda kenyang ya atau kebanyakan masaknya, pasti Anda buang kemana? Ke tong sampah sudah gitu. Nah, hal itu ketika kita lakukan minal batori wa kufri nikmat, itu dikategorikan orang-orang yang kufur nikmat. Orang-orang yang kufur nikmat. Ketika seseorang mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, maka orang tersebut akan mendapatkan azab dari Allah berupa pahitnya rezeki, banyaknya hutang, sulitnya ekonomi dan lain-lain. Maka dengan seseorang itu, pertama Ki Musonif menjelaskan disarankan untuk memelihara kambing agar apa? Ketika kita punya sisa makanan yang khususnya sayuran itu kita bisa sedekahkan kepada kambing yang ada di rumah kita. Wa min dzalika, dan seperti halnya kambing, misalnya kita, Ustadz masa saya mau rezekinya mudah aja harus memelihara kambing. Wa kadzal ghanami, dan seperti halnya kambing Anda bisa memelihara ayam. Nah, jadi ketika Anda punya sisa makanan itu kan apapun, jangan pernah dibuang ke tong sampah. Karena ketika Anda memelihara ayam, nah ini memelihara ayam, maka sisa-sisa makanan itu bisa Anda berikan ke ayam. Diniatkan, ya Allah, saya niat sedekah kepada makhluknya Allah, semoga rezeki saya barokah, itu ayam. Ya. Misalnya waminal khonami, dan seperti halnya kambing, ayam, Anda bisa memelihara kelinci, ya kan, memelihara marmut. Nah, terus apalagi misalnya ya memelihara, pertama itu kambing, terus ayam. Ini yang sudah ini. Kemudian bisa memelihara kucing. Ini juga dapat namanya menjadi penyebab seseorang itu rezekinya mudah. Tapi diingat-ingat, di sini katanya adalah memelihara. Ada misalnya nanti Anda protes, Ustaz saya sudah memelihara kambing, kenapa kok rezeki saya masih sulit? Nah, bagaimana cara Anda memelihara kambing? Yang namanya orang memelihara itu dijaga, disayangi, dikasih makan, dikasih perhatian, dikasih cinta dan kasih sayang, kan seperti itu. Anda, Ustaz saya sudah memelihara ayam tapi rezeki saya sulit. Nah, apakah Anda sudah memenuhi hak-hak ayam itu? Anda bukan hanya memelihara saja, tapi dikasih makan. Nah, terutama ketika Anda misalnya punya sisa-sisa makanan, berikan kepada hewan-hewan yang Anda pelihara. Insya Allah. Saya nggak bercerita ngarang ya, saya saksi hidupnya sendiri. Saya punya orang tua itu. Abah saya ini kan, ya kalau dibilang pekerjaannya apa ya? Dia nggak punya pekerjaan yang punya gaji tetap gitu kan. Tapi abah saya ini pertama memelihara kambing, kemudian memelihara sapi. Sapinya dari mana? Bahkan dulu karena membaca keterangan ini ingin mendapatkan rezeki yang barokah, bapak saya itu kalau bahasa Jawanya memelihara kambing milik orang lain, memelihara sapi orang lain gitu kan.
Hingga kemudian apa? Mungkin karena keberkahan dari memelihara hewan itu, setiap ada sisa makanan dikasih, terus abah saya juga memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Subhanallah, berkah hidupnya. Abah saya punya anak 9. Dari anak 9 ini, padahal abah saya itu bahasanya nggak ada penghasilan sehari 50.000, sehari 20.000. Dari 9 anak ini, anaknya abah, nggak ada yang tidak lulus yang namanya pondok pesantren. Padahal mungkin Anda membayangkan biaya pendidikan di pesantren berapa setiap bulan. 9 anak. Abah saya tidak bekerja yang sebulan gaji 3 juta, 2 juta. Tidak. Memelihara kambing. Rezekinya ada aja min haitsu la yahtasib. Ketika saya mau hataman, saya mau hataman Al-Quran 30 juz. Abah bilang apa? Nggih, mungkin bismillah, semoga ada rezekinya. Nanti sebulan lagi ya Bah, tolong dikirimin uang. Nggih, insyaallah. Enggak ada sebulan, baru seminggu Abah kirim uang. Bah, saya ada semester, saya butuh uang, dikirimin. 9 anak coba. Sampai alhamdulillah ya anak-anaknya udah pada gede, anak-anaknya udah lulus semua pesantren dari 9 anak. Terus luar biasa, saya menyaksikan abah saya ini benar-benar yang namanya barokah hidupnya, barokah rezekinya. Ya salah satunya berkah memelihara kambing. Dari memelihara kambing itu yang tadinya maro, abah saya bisa punya kurang lebih ya hampir, kalau dihitung-hitung sampai sekarang ya bisa 30 kambing, sapi dari yang awalnya punya orang lain. Kemudian maro ya dibagi 2 ketika dia punya anak, anak satu buat yang punya, anak satu buat abah, sampai dari sapi itu sekarang menjadi luar biasa sekali. Itu barokah namanya para jamaah. Yang namanya barokah itu ziyadatul khair. Apa yang kita dapat bisa menimbulkan kebaikan. Sekarang kita dapat uang banyak, dapat rezeki banyak. Tapi ketika rezeki yang kita dapat tidak membawa keberkahan dalam diri kita, tidak membawa kebaikan dalam diri kita, buat apa? Maka silahkan Anda praktekkan. Jadi ketika misalnya Anda sudah memelihara kambing saat ini, pelihara dengan kasih sayang. Bahkan saya senang. Saya punya kelinci, ada kambing, ada sapi. Yang itu sering saya ajak bicara biasanya kalau subuh. Habis sholat duha lah biasanya itu. Saya datang ke kandang sambil ngasih makan rumput, ngasih makan ayam, ngasih makan kambing, ngasih makan sapi. Saya ngomong sama mereka. Kambing, ya. Kenapa saya ngomong lah? Mereka malah Gusti Allah gitu kan. Mereka punya telinga. Saya tolong doakan saya biar rezeki saya lancar hari ini nggih, kasih rumput. Sama ayam ngomong yam, doain nggih biar saya rezekinya lancar. Sama kelinci ini makan ya, makan pagi, doakan biar saya rezekinya lancar. Jadi jangan pernah Anda itu berhenti meminta doa kepada makhluk Gusti Allah, meskipun dengan hewan. Barangkali saja justru doa-doanya hewan inilah yang mengantarkan kita kepada kebaikan, kepada kesuksesan, kepada keberkahan. Nah, silahkan saja Anda amalkan. Pelihara hewan, tapi pelihara dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian, penuh cinta. Dipelihara betul-betul, jangan malah disakiti. Nah, itu bahaya. Jadi itu yang diterangkan dalam kitab ini. Kucing misalnya juga seperti itu, dikasih makan, dipelihara, minta doa sama kucing. Ya mungkin orang lain akan melihat aneh, tapi kalau bahasa Jawanya titenilah saja. Ini saya sudah banyak menyaksikan. Ya salah satunya adalah abah saya sendiri, berkah memelihara kambing, berkah memelihara sapi, berkah memelihara ayam, itu rezekinya barokah ada aja gitu ya. Anak mau wisuda ada rezekinya, anak mau khataman Al-Quran ada rezekinya, apa pengen beli motor ada uangnya, apa pengen punya mobil ada yang beliin mobil. Itu luar biasa sekali. Jadi silahkan bagi para jamaah yang belum punya hewan, belum punya sapi, atau nggak bisa sapi ya kambing, nggak bisa beli kambing kelinci, nggak bisa beli kelinci ayam, nggak bisa beli ayam ya kucing lah minimal. Jadi ada hewan. Atau beli akuarium ikan, itu makhluknya Gusti Allah, itu luar biasa doa-doanya. Silahkan diamalkan, semoga berkah amalan ini, rezeki Anda berkah, sukses, dunia akhirat, segala urusannya dipermudah, hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan
Bagi para jamaah yang ingin ikhtiar melalui Ruqyah Jalbi Rizki, Ruqyah yang dibacaan Al-Quran 30 juz, dibacakan sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat ghina, sholawat arzak ribuan kali, dibacakan zikir-zikir yang mustajab. Silahkan bisa dipesan yang khasiatnya insya Allah sangat banyak untuk ketenangan hati, ketenangan pikiran ketika Anda banyak sekali punya masalah kehidupan, terutama hutang dan ingin cepat lunas. Silahkan bisa dipesan, nggak usah khawatir bayar nggak, saya nggak menjualnya. Jika mau infak seikhlas Anda, atau Anda yang misalnya anaknya nakal, jualan sepi, usaha nggak laris, atau diganggu ya gangguan gaib lah, santet, pelet, remu gandul atau apapun itu, silahkan berikhtiar melalui Ruqyah Jalbi Rizki. Bisa pesan di link di deskripsi, klik langsung sambung ke WhatsApp saya. Semoga bermanfaat, sehat selalu, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.